Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu di video saya yang kedua, yakni cara mengisi SKP online atau e-kinerja bagi guru tahun 2021. Bapak Ibu, di video yang pertama sudah saya jelaskan bagaimana cara kita membuat target dan realisasi tahunan pada tahun 2021. Dengan catatan, Bapak Ibu harus mempersiapkan panduannya seperti tabel yang ini. Karena banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, maka untuk itu saya mengulangi sedikit penjelasan tentang SKP tahunan atau cara membuat target dan realisasi tahunan. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita buka portal e-kinerja, login, dan setelah itu kita pilih Desk, tab Desk. Ini selanjutnya masuk ke aplikasi Desk. Di menu atau di beranda Desk ini kita langsung melihat di SKP, target dan realisasi tahunan. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan tempo hari atau video yang pertama, di sini tertulis pengelola gaji. Jadi ini ada kesalahan sedikit. Ketika saya mengedit profil, lupa mengubahnya dari pengelola gaji menjadi guru muda. Jadi ini hati-hati juga ya Bapak Ibu ketika kita mengedit profil. Ketika kita mengedit profil di sini, pastikan Bapak Ibu melihat semuanya, apalagi di bagian data kita. Karena nanti yang muncul, yang pertama di atasnya tab dinas pendidikan, nanti di bawahnya baru subjek kita, sebagai apa kita. Di sini Bapak Ibu ya, ini untuk mengklarifikasi atau meluruskan di video yang pertama. Mungkin ada Bapak Ibu, kok di sini tertulis pengelola gaji dinas pendidikan. Tidak Bapak Ibu, itu kebetulan ketika membuat video yang pertama, ketika mengedit profil lupa mengubahnya. Ini Bapak Ibu. Baik, kembali kita ke permasalahan yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu pada video pembelajaran yang pertama. Ketika kita memilih target dan realisasi tahunan, maka muncullah target dan realisasi tahunan ini pada periode tahun 2021 ini. Selanjutnya, silakan kita buka target SKP kita. Nah, di sini Bapak Ibu, seharusnya target yang kita buat di sini sama jumlahnya di tabel rancangan kita. Ini jumlahnya ada 6 poin yang akan kita lakukan pada tahun 2021. Kemudian di sini juga harus ada 6 poin juga. Di sini poin pertama, 2, 3, 4, 5. Andai tempatnya berbeda-beda, itu tidak ada masalah. Yang jelas dia termasuk di dalam target tahunan kita. Baik, kita mulai dari yang pertama. Di sini poin pertama adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Baik Bapak Ibu, perlu saya jelaskan di sini bahwasanya ini adalah laporan satu paket di dalam satu tahun. Jadi, ketika kita ingin membuatnya, ketika kita ingin menambah di sini menambah, kemudian pada menu ini, menu untuk menambah target, yang pertama kita ubah menjadi guru. Kita cari karena kita guru. Di sini Bapak Ibu, di sini kalau kita golongannya golongan 2, mungkin di atas ini guru pelaksana, yang jelas yang di sini kalau dia golongan 3, ya dia golongan 3 itu guru pertama dan guru muda. Golongan 4 itu guru madya dan guru utama. Jadi kita di golongan berapa? Misalkan kalau kita bergolongan 3B
maaf, kalau bergolongan 3C atau 3D, berarti kita pilih guru muda. Kalau kita bergolongan 4A, 4B atau 4C, maka status kita adalah guru madya atau jabatan guru kita adalah guru madya. Kalau kita bergolongan guru 4D atau 4E, maka jabatan guru kita adalah guru utama. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Untuk di sini kita pilih yang guru muda. Selanjutnya setelah kita pilih guru muda, kita klik cari di sini Bapak Ibu. Klik cari. Nah, di sini sekitar 80 uraian. Kalau kita lihat paling terakhirnya, maaf, ada 103. Sebenarnya kalau guru itu ada sekitar 10 Bapak Ibu, 80-an uraian kerjanya. Jadi kita langsung saja. Kalau untuk yang golongan ya, di sini Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan golongan kita. Jadi di sini kita harus ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, silakan Bapak Ibu lihat, kalau kita golongannya 3A, berapa yang harus kita terapkan di sini. Di sini adalah tabel golongan guru gitu ya, di tabel angka kredit guru. Di sini ada Bapak Ibu. Kalau kita 3B berapa, kalau 3C berapa, kalau 3D berapa. Ini disesuaikan saja. Di sini kebetulan golongan saya 3C, saya ambil yang 20,25. Setelah kita dapat, kita klik salin saja di sini. Klik salin. Nanti dia akan berpindah ke sini Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak perlu mengetiknya di sini. Kegiatan tahunan ini. Kemudian yang di atas ini biarkan saja, kosongkan saja. Kemudian di sini ada pertanyaan kemarin. Ada salah satu Bapak Ibu yang bertanya, berapa target kuantitasnya? Target kuantitasnya 1. Karena dia laporan penilaian kinerja. Berarti dia satu paket. Itu dia Bapak Ibu yang kita lakukan di dalam 1 tahun itu, penilaian kinerja guru. Jadi berapapun angka kredit kita, kalau kita golongan 3C, berarti nilai paket kita adalah 20,25. Begitu juga kalau Bapak Ibu golongan 3D di 4A atau golongan 3A. Jadi karena dia paket, nilainya sudah ditentukan. Nah, gitu Bapak Ibu. Kalau golongan 3A misal, kalau tidak salah golongan 3 itu adalah 10,5 kalau tidak salah. Dan selanjutnya Bapak Ibu silakan lihat tabel angka kredit guru. Selanjutnya target waktu. Nah, di sini karena dia 1 tahun, berarti dia 12 bulan. Biaya kita nolkan saja. Setelah itu silakan Bapak Ibu save. Silakan Bapak Ibu save. Nanti dia otomatis tampil seperti ini, poin 1. Apa saja yang termasuk paket Bapak Ibu? Yang termasuk laporan penilaian kinerja itu ada 2. Yang pertama, yang poin 1, yang kedua yang poin 6 menjadi walas. Itu yang paket. Jadi kita lihat di sini, menjadi walas itu dia paket. Jadi kalau kita lihat isinya di sini menjadi walas, kemudian 1 laporan, dan nilai angka kredit ini dia otomatis Bapak Ibu menyesuaikan berapa golongan kita, nanti dia akan mengalihkannya. Target waktunya sama 12 bulan, kemudian biayanya 0. Nah Bapak Ibu, untuk yang non paket seperti MGMP atau Lokakarya, cara mengisinya berkegiatan. Jadi kira-kira dalam 1 tahun itu berapa kali kegiatan MGMP-nya? Pengalinya adalah 1 kali kegiatan 0,15. Kalau misalkan kita ada kegiatannya 12 kali dalam 1 tahun, kita anggap kita melaksanakan pertemuan MGMP atau pertemuan KKG
atau pertemuan MGMP ini Bapak Ibu boleh di sekolah masing-masing, boleh di tingkat kota kabupaten, boleh di tingkat provinsi, dan minimal kita melaksanakannya di tingkat sekolah. Misalkan kita ada 2 atau 3 orang ikatan guru sejawat atau guru serumpun, kita boleh melaksanakannya di tingkat sekolah. Berapa kali misalkan kita anggarkan atau kita perkirakan dalam 1 tahun, anggap 1 kali sebulan pertemuannya, berarti kita buat targetnya 12, kemudian satuannya di sini Bapak Ibu surat keterangan dan laporan perkegiatan, ini dia Bapak Ibu. Kemudian di sini angka kreditnya sudah baku, 1 kali kegiatan itu 0,15, sehingga nanti 12 dikali berapa realisasi kita, maka nanti akan muncul nanti di realisasinya. Karena target kita 12, berarti dia otomatis akan membuatkan di sini sistem akan membuatkan 1,79 atau dibulatkan 1,8. Target waktunya 12. Kemudian kita simpan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk berikutnya mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80. Ini contohnya. Misalkan Bapak Ibu membuat karya ilmiah, berarti Bapak Ibu tambahkan saja satu lagi karya ilmiah, atau membuat buku, Bapak Ibu tambahkan saja, sesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi tinggal kita menambahnya di sini. Apa yang mau kita tambah di sini Bapak Ibu? Jangan lupa setiap kita menambah, kita ganti dulu di sini guru sesuai dengan pangkat kita. Nanti nilainya dia akan menyesuaikan, ya, akan menyesuaikan nilai ini dengan golongan kita. Nah, itu kenapa harus kita pilih jabatan guru kita. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat yang berikutnya. Misalkan di sini saya memperkirakan di dalam 1 tahun itu mengikuti 3 diklat fungsional. Cara mengisinya, target waktunya misalkan 2 bulan. Cara mengisinya, kita pilih di sini guru muda, misalnya. Kemudian kegiatannya apa? Pilih. Kemudian ini salah satu mengikuti diklat fungsional. Di sini ada Bapak Ibu. Nanti cari saja. Ada di sini, ada sekitar lebih kurang 80 kalau tidak salah Bapak Ibu, uraian kegiatan guru, ada semua yang apa yang Bapak Ibu lakukan, ya. Dan angka kreditnya otomatis sesuai golongan kita. Jadi tidak sama Bapak Ibu, yang golongan 4 dengan golongan 3 nanti angka kreditnya tidak sama, ya, tergantung golongan gurunya, jabatan gurunya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya misalkan kita mengikuti diklat fungsional yang terhitung angka kreditnya 1 sekali mengikuti. Target kuantitasnya dalam 1 tahun itu kita akan mengikuti 3 kegiatan diklat fungsional. Kemudian satuannya surat tugas dan laporan deskripsi. Kemudian angka kreditnya 1 kali diklat fungsional itu 1. Kemudian angka kreditnya 3. Kemudian target waktunya 2 bulan. Kemudian kita simpan, ya, kita simpan. Nah, nanti di sini angka kreditnya 3, target kuantitasnya 1 kali, kualitasnya 1 kali kegiatan 1. Ya, maksudnya sekali mengikuti ini kualitasnya adalah 1. Maaf, ini maksudnya target kualitas dalam 100%. 3 angka kredit. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang menggunakan SK, misalkan Bapak Ibu menjadi pengurus MGMP atau pengurus PGRI, itu kan satuannya SK, ya, target kuantitasnya itu satuannya kan SK. Kita sesuaikan saja, misalkan Bapak Ibu menjadi anggota profesi sebagai pengurus aktif. Kalau pengurus, kalau Bapak Ibu hanya sebagai anggota, buat sebagai anggota. Misalkan kita rata-rata kan termasuk dari anggota PGRI, berarti menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota aktif, nanti Bapak Ibu pilih di sini. Kemudian selanjutnya target kuantitasnya 1. Kalau di sini berarti bukan SK tetapi anggota. Bapak Ibu pilih di sini anggota. Anggota aktif Bapak Ibu.
Jadi kartu anggota lampirannya nanti. Kemudian angka kreditnya 0,5 kalau tidak salah Bapak Ibu. Kemudian target waktunya 12 bulan. Kemudian kita save. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu cara kita mengisi di target tahunan. Baik Bapak Ibu, itu kira-kira review kita untuk video yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke materi atau video selanjutnya atau video berikutnya, yakni kita membuat target bulanan. Jadi langkah berikutnya kita kembalikan ke beranda dulu. Setelah kita membuat target dan realisasi tahunan, Bapak Ibu, kalau kita lihat target ini dia, ini untuk tahunan. Sekarang kita ambil yang bulanan karena kita mau buat target dan realisasi bulanan. Ini kita pilih yang bulanan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat di sini. Dan inilah kita harus membutuhkan tabel rancangan target dan realisasi tahunan. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Perhatikan di dalam bulan Januari ini kita melakukan apa saja. Yang pertama yakni poin nomor 1, poin nomor 2, poin nomor 5, dan poin nomor 6. Berarti ada 4 kegiatan atau 4 target kita di dalam bulan Januari. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kita pindahkan di dalam bulan Januari. Caranya kita ambil tambah, kita klik tambah di sini. Kemudian kita pilih nanti di sini Bapak Ibu bulan Januari. Setelah itu kita simpan. Nanti otomatis dia akan muncul seperti ini. Dan di sini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, setelah kita membuat target dalam bulan Januari, baru kita isi apa target SKP bulanannya. Berarti kan ada 4 sesuai dengan tabel ini, 1, 2, 3, 4. Kita isilah 4, mulai dari yang pertama target SKP bulanan. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada 4 kegiatan. 1, yang pertama ini poin 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Ini dia Bapak Ibu. Kemudian apa saja turunannya? Nah, di sini banyak pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa ada tahapan ini? Kenapa di sini tidak ada? Dan wali kelas ada tahapan. Ingat Bapak Ibu, di awal tadi, kalau kegiatan kita itu dia merupakan laporan penilaian kinerja. Seperti poin 1, itu dia ada tahapannya 1 tahun. Kemudian yang kedua, ketika kita menjadi wali kelas, itu dia laporan penilaian kinerja juga dalam 1 tahun. Makanya untuk yang poin 1 dia menggunakan tahapan. Jadi cara mengisinya, anggap ini kosong. Jadi caranya kita tambah. Nah, di sini kalau dia yang punya tahapan yang LPK, dia ada tahapan ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, target kuantitas atau kita lihat yang sudah saya buat Bapak Ibu di sini. Ini. Nah, ini dia. Karena dia tahapan, maaf Bapak Ibu, ketika dia diedit dia akan hilang. Di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Maaf lagi, kita ulangi, tambah ya. Kalau dia tahapan, target dan satuan tidak bisa diisi. Dia hanya target waktu saja, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang poin 1 itu di dalam bulan Januari berapa target waktunya ya, merencanakan.
Ini maksudnya berapa hari efektif di dalam bulan Januari. Nah, di sini Bapak Ibu harus membuka kalender. Bapak Ibu menghitung di dalam bulan Januari itu, kalau kita lihat di dalam bulan Januari, kita perhatikan di dalam bulan Januari itu, di situ ada hari total harinya berarti 31 hari dikurang dengan tanggal yang merah, tanggal 1, tanggal 1, tanggal 3, 10, 17, 24 dan 31. Berarti 1 2 1 2 3 4 5 6. Ada 6 dikurang 31. Berarti kita menulisnya di sini ada 25. Pak Ibu. Berarti di dalam bulan Januari kita merencanakan itu 25 hari. 25 hari itu waktu efektif di dalam bulan Januari. Jadi hari aktif dikurang dengan tanggal merah, itu dia dapatlah 25 hari. Kemudian kita simpan. Dah, setelah kita buat, kita turunkan Bapak Ibu. Apa saja kegiatan kita pada poin 1 ini. Jadi kalau kita lihat tabel ini pada poin 1 ini, apa saja kegiatan kita di dalam bulan Januari. Nah, inilah dia Bapak Ibu bantuannya. Ini ada 5 kegiatan bagian dari poin 1. Contoh yang saya buat di sini, saya membuat merencanakan administrasi pembelajaran. Merencanakan administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Tadi ada iklan sebentar sampai di turunan poin 1 ini. Baik Bapak Ibu, setelah kita membuat induknya atau membuat tahap kegiatan intinya pertama, kemudian kita turunkan. Di dalam bulan Januari itu saya melaksanakan poin 1 ini ada 4 kegiatan atau turunannya. Yang pertama, merencanakan administrasi pembelajaran, itu satuannya dokumen. Jadi misalkan kita merencanakan administrasi itu membuat minggu efektif, menganalisis KIKD, membuat KKM, membuat RPP. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi satu dokumen itu kita mentargetkan waktunya 2 hari menyelesaikannya. Jadi kita buat di sini, kemudian kita copy saja Bapak Ibu. Ini kan merencanakan nih, tidak bisa diubah. Ini SKP tahunannya ini. Nanti SKP bulanannya, kegiatan tahapannya itu adalah ini Bapak Ibu. Kita copy saja merencanakan administrasi, ini dia. Kita copy sampai di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, target kuantitasnya kita buat dia 2. Kemudian satuannya maaf Bapak Ibu, targetnya 1 dokumen. Kita ketik saja dokumen ya, atau kita cari, atau kita klik, kita tekan huruf D jika kita cari yang dokumen ya, atau Bapak Ibu klik sekali lagi, ketik dokumen. Dokumen seperti ini ya. Kualitasnya 100, target waktunya dokumen ini, dokumen RPP, analisis, mencari minggu efektif, membuat KKM dan segala macamnya, ini sesuaikan saja Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Berapa hari kita bisa menyelesaikannya? Misalkan kita menyelesaikannya 2 hari atau 3 hari, tergantung Bapak Ibu. Ada yang 4 hari, ada yang seminggu. Dan ini tidak ada waktu berapa harusnya, terserah Bapak Ibu mau buat berapa hari, dan itu
kesesuaian dari kondisi Bapak Ibu. Kemudian biayanya kita nolkan, kemudian kita save. Maka muncullah dia merencanakan administrasi pembelajaran. Satu dokumen di sini saya buat 2 hari. Kata kita lihat di sini. Ini dia Bapak Ibu. Ya, kita save. Ya. Kemudian turunan berikutnya dari poin nomor 1 ini adalah melaksanakan kegiatan PBM. Ini yang perlu Bapak Ibu. Ada yang bertanya, ada yang ragu, ada yang ngotot. Ini dia perlu kita klarifikasi. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan yang poin 2 ini, melaksanakan kegiatan PBM, di sini target kuantitas bulanannya kalau misalkan Bapak Ibu mengajar 12 kelas, yang satu kelas itu ini kita misal menggunakan yang JPL Bapak Ibu, yang menggunakan JPL ya, menggunakan jam pelajaran. Kalau misalkan Bapak Ibu dalam satu minggu itu kita anggap satu minggu itu 12 kelas, kemudian satu kelas itu ada 2 jam, berarti satu minggu 24 jam. 24 jam di sini 24 jam. Kemudian berarti kalau satu bulan, dalam bulan Januari itu ada 4 minggu misalkan, berarti 96 JPL Bapak Ibu. Target waktunya berapa hari? Yang minggu efektifnya Bapak Ibu mengajar lebih baik dihitung Bapak Ibu. Misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita hitung harinya yang kita masuk kelas itu. Jadi tepat berapa harinya gitu Bapak Ibu. Ya, karena di sini saya menggunakan kegiatan Bapak Ibu, di sini 30 kegiatan ini ya. Saya menggunakan kegiatan, maksudnya gini, saya mengajar dalam satu minggu itu 10 lokal. Kemudian dalam bulan Januari itu saya masuk lokal 3 minggu. Dimulai bulan Januari. Kita lihat di dalam bulan Januari. Di sini di minggu ke tanggal 11 ini. 11 sampai di sini 1 minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Karena minggu pertama ini digunakan untuk persiapan. Itu Bapak Ibu. Jadi karena ada 3 minggu, 1 minggu itu saya mengajar 10 kelas dan tidak ada hari liburnya, berarti 10 kelas 1 minggu dikali 3 minggu kali 3 minggu, berarti ada 30 kegiatan atau 30 kelas yang saya masuk ke dalamnya. Makanya satuannya kegiatan kali kegiatan. Kemudian target waktunya berapa? Target waktunya kita hitung saja Bapak Ibu. Mulai dari tanggal 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pas 18 hari yang saya masuk lokal melaksanakan kegiatan PBM. Kemudian baru disimpan. Dapatlah dia angka seperti ini Bapak Ibu. 30 kali kegiatan, target waktunya 18 hari. Kemudian berikutnya melaksanakan kegiatan bersama guru lainnya dalam kegiatan olahraga kebersihan dan insidental lainnya. Di sini 8 kegiatan. Apa ini 8 kegiatan? Dan ini Bapak Ibu kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Misalkan Bapak Ibu di dalam 1 minggu itu ada kegiatannya olahraga setiap hari Sabtu. Berarti kalau kita kali 4 berarti ada 4 kegiatan. Ditambah misalkan Bapak Ibu ada piket di dalam seminggu itu. Berarti kan dalam 1 minggu itu ada 2 kegiatan. Berarti kali 4 berarti ada 8 kegiatan selama 8 hari. Misalkan Bapak Ibu
di setiap hari Senin piket, setiap hari Sabtu olahraga. Berarti seminggu itu ada 2 kegiatan yang berhubungan dengan guru, namanya insidental lainnya. Nah, nanti Bapak Ibu buatkan di sini ada 8 kegiatan, ada 8 hari. Ini untuk satuannya dalam bulan. Jadi dalam bulan Januari ada 8 kegiatan. Kemudian di dalam bulan Januari itu ada tidak nanti di akhir bulannya Bapak Ibu memberikan tugas, kalau ada memberikan tugas atau memberikan kuis. Kalau ada Bapak Ibu catat. Misalkan ada 12 lokal, berarti ada 12 kegiatan. 12 kegiatan, nanti nama kegiatannya memberikan atau penugasan KD1. Penugasan KD1 berarti kan nanti untuk semua lokal. Misalkan ada 12 lokal atau anggap ini 10 lokal. Berarti ada 10 kegiatannya di dalam bulan Januari kita memberikan penugasan yang pertama. Nah, ini Bapak Ibu. Harinya berapa? Tergantung Bapak Ibu. Misalkan kita memberikan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari cuman kita, atau Bapak Ibu memberikannya 6 hari. Silakan buat di sini 6 hari. Nah, kemudian inilah yang poin 1 itu kita turunkan Bapak Ibu. Ini turunannya. Berikutnya pada poin kedua. Poin kedua adalah wali kelas. Ini Bapak Ibu. Dia LPK ya. Berarti dia ada turunannya. Turunannya kalau kita lihat adalah pertama, mendampingi siswa membersihkan kelas dan lingkungan. Misalkan kita sebagai wali kelas akan melaksanakan kegiatan guru kelas setiap akhir minggu, setiap hari Sabtu pulang sekolah. Karena dalam bulan Januari ada 4 minggu, berarti ada 4 hari setiap hari Sabtu, berarti 4 kali kegiatan selama 4 hari setiap hari Sabtu. Kemudian turunannya berikutnya adalah melaksanakan administrasi wali kelas. Di sini kita ambil 1 kali kegiatan saja 1 hari. Contohnya apa dia? Melaksanakan administrasi kelas itu contohnya misalkan karena kita di bulan Januari di awal kita mengatur tempat duduk siswa atau menyusun perangkat kelas. Maksudnya memilih siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, kemudian membuat nama-nama di dalam papan atribut di kelas masing-masing, ya, papan informasi. Nah, ini dia Bapak Ibu kegiatannya 1 hari itu. Boleh di hari apa saja. Kemudian Bapak Ibu berikutnya poin yang ketiga lagi. Kan kita ada 4 poin nih di dalam bulan Januari yang akan kita kerjakan. Jadi poin pertama sudah tadi, di poin walas sudah tadi. Ada 2 lagi, poin kedua dan poin ke-5. Coba kita lihat di sini. Di sini saya membuat lokah karya atau kegiatan bersama seperti kelompok kerja guru. Nah, ini Bapak Ibu, 1 kali kegiatan dia ada 1 laporan seperti yang di tahunan tadi. 1 kali kegiatan itu 0,15. Kita buatlah, kita anggap misalkan kita ada pertemuan KKG atau MGMP atau IGS di dalam 1 bulan itu sekali, misalkan di akhir bulan, di tengah bulan, atau di awal bulan. Ini terserah Bapak Ibu. Kita buatkan 1. Kemudian kalau kita lihat apa satuannya, ini Bapak Ibu 1 laporan 1 hari seperti ini saja. Kemudian berikutnya adalah menjadi anggota organisasi profesi sebagai pengurus aktif. Kebetulan saya menjadi pengurus PGRI di cabang di tempat saya. Ya, pengurus aktif, satuannya SK. Jadi kita lihat di sini, kita tinggal buat satuannya 1 ini SK, target waktunya 1 hari. Di dalam bulan Januari itu maksudnya ada pertemuan pengurus. Pertemuan pengurus, nah, di hari berapa tentu kita yang tahu nanti di dalam bulan Januari. Entah itu di awal bulan atau di akhir bulan pertemuannya. Nah, inilah Bapak Ibu, setelah kita rincikan atau setelah kita buat target SKP bulan Januari.
di tahun 2021. Nah, seperti ini kita buat setiap bulan Bapak Ibu dengan menurunkan atau menjabarkan matrik dari tabel ini. Berarti nanti di dalam bulan Februari ada poin 1, poin 2, dan poin 6 di sini. Nanti di dalam bulan Maret ada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 6 sampai nanti dengan bulan Desember. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, poin di bulan Februari ini kalau kita lihat pasti ada 1, 2, 3, pasti ada 3 cuman kegiatan utamanya. Kita lihat di targetnya. Kegiatan pertama, kegiatan kedua, dan kegiatan ketiga. Dan turunan dari kegiatan utama ini tidak mesti sama tiap bulan Bapak Ibu. Mungkin di dalam bulan Februari ini turunannya yang nomor 1 ini ada tambahannya, yaitu menilai hasil pembelajaran. Yakni tugas yang kita berikan di dalam bulan Januari itu kita nilai, namanya menilai hasil pembelajaran di dalam bulan Februari. Ini dia turunannya Bapak Ibu. Menilai hasil pembelajaran. Ini dia yang kita buat atau kita berikan tugas di bulan Januari. Di bulan Februari kita memeriksanya, misal seperti itu. Bolehkah di dalam bulan Januari kita buat? Boleh Bapak Ibu. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Itu Bapak Ibu ya. Sampai kita buat nanti bulan yang berjalan. Artinya bulan yang berjalan bulan April. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk informasi, di dalam bulan April ini kan ada pesantren Ramadan nih. Nah, kita buatlah sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya membuat dulu seperti ini, kegiatan melaksanakan kegiatan keagamaan. Ini bagian turunan dari wali kelas karena saya wali kelas. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak wali kelas, Bapak Ibu bisa memasukkannya di bagian melaksanakan kegiatan bersama ini. Tidak masalah karena dia paket, tidak ada pengaruhnya terhadap angka kredit. Karena poin 1 ini, apapun Bapak Ibu lakukan di dalam poin 1 ini, pasti angka kreditnya sesuai paket laporan penilaian kerja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu golongannya 3A, berarti pasti angka kreditnya segitu. Walaupun Bapak Ibu masukkan sekian banyak kegiatan karena dia paket. Begitu juga dengan wali kelas. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu. Melaksanakan kegiatan keagamaan ini kalau Bapak Ibu tidak wali kelas. Nanti kan ada bertanya, saya tidak ada wali kelas, di mana saya memasukkan kegiatan pesantren Ramadan? Masukkan di poin pertama di bagian turunannya. Ini dia Bapak Ibu. Melaksanakan kegiatan bersama guru lainnya dalam kedinasan, olahraga, kebersihan, dan insidental lainnya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan kondisi kita. Nah, inilah Bapak Ibu cara kita menjabarkan atau cara kita membuat target dan realisasi bulanan. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti setelah itu baru kita turunkan atau kita merealisasikannya ke dalam laporan harian kinerja. Itu Bapak Ibu. Di dalam laporan harian kinerja kita mulai merincikan kegiatan atau target bulanan ini. Mulai dari tanggal 4, karena kita mulai tanggal 4 Januari, kita urutlah Bapak Ibu tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Yang 4 kegiatan ini kita jabarkan di hari apa saja, di tanggal berapa saja. Itulah Bapak Ibu cara kita membuat target SKP bulanan. Dan ini contohnya kita membuat di dalam bulan Januari. Baik Bapak Ibu, itulah dia tutorial atau video tutorial cara mengisi SKP online atau e-kinerja guru ini. Bagaimana cara membuat target SKP
bulanan. Insya Allah setelah ini Bapak Ibu kita akan membuat video tutorial bagaimana cara menjabarkannya di dalam laporan harian kinerja. Tunggu saja Bapak Ibu ya, setelah ini nanti ada video yang ketiganya. Sengaja Bapak Ibu video ini dipisah-pisahkan agar lebih fokus. Kalau dibuat satu video saja nanti terlalu panjang Bapak Ibu. Jadi makanya dipisah-pisahkan videonya. Jadi video yang pertama kemarin atau tempo hari yaitu bagaimana cara kita mengisi target tahunan. Yang saat ini adalah bagaimana cara kita membuat SKP untuk target bulanan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga kita tetap selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat. Apapun kita kerjakan sajalah Bapak Ibu. Mungkin apalah ini kinerja ini kerjakan sajalah Bapak Ibu, karena dia sudah ada peraturannya. Kita sebagai aparatur sipil negara, apalagi sebagai guru, tidak perlu banyak komentar, tidak perlu pesimis, kerjakan saja. Kalau kita tidak tahu, kita tanya sama yang tahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya di video tutorial yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.